Halo Proy, kembali lagi di channel saya Proy. Di konten kali ini sangat spesial Proy. Jadi kali ini saya main ke rumahnya Ardiansyah ya. Yang nama channelnya itu siapa? Yo Art Yo Art tuh. namanya. Jadi kenapa saya pengen main ke rumah Ayo? Jadi saya enaknya manggil Ayo ini Ayo. Ayo aja. Ayo. Jadi enaknya itu kayak gitu, Bro. Jadi nggak apa sih? Nggak tertahan gitu, Bro. Bang. Goblok. Jadi pengen lihat sugar glidernya. Jadi penasaran karena saya tuh dulu penonton setianya Ayo gitu. Dari dulu sampai sekarang juga masih nonton sih, cuman sekarang masih agak jarang-jarang sih. Oke ya, paling mau tanya-tanya, jadi pertama kali punya sugar glider itu kapan sama kenapa sih alasannya pengen pelihara sugar glider dulu itu? Oke, jadi sebenarnya pertama kali punya tuh kurang lebih kalau nggak salah di tahun 2014 atau 2015 ya. Iya. Itu pertama kali bikin pelihara. Alasannya kenapa? Gara-gara dulu tuh nonton si Otan tuh udah ada. Oh, Otan yang di Trans Studio ya? Iya, dia tuh kayak ngeliput tentang sugar glider gitu loh. Gara-gara kan di tahun itu sebenarnya sugar glider tuh belum begitu banyak ya, belum begitu familiar lah. Dan waktu itu tuh momentumnya melihara tupai juga. Oh. Jadi kayak wah ini mirip sama tupai tapi beda dari tupai, kayak jauh lebih keren gitu naik Tupai yang bajing kelapa itu ya. Betul. Jadi awalnya ngirain itu tuh jenis tupai yang lain awalnya, tapi ternyata pas pelihara, terus juga pas pelihara sempet nanya-nanya ke komunitas waktu itu, Cimahi Sugar Glider Community. CSGC ya? Ya, CSGC. Oh, ternyata beda sama tupai gitu. Jadi awal mula tuh ya di tahun 2015 atau 14 gitu, lupa pertama kali itu, dan dimulai dari Classic Grey tentunya. Tuh, semuanya juga Proy mulai dari Classic Grey Proy. Tapi sih untuk dulu punya berapa sih ya? Punya sepasang atau satu sih? Nah, untuk pertama kali. Waktu zaman dulu tuh kan harga SG itu masih oke banget ya. Iya, masih mahal sih. Iya, waktu itu tuh beli tuh di harga di atas 400.000 waktu itu belinya. Proy. Jadi emang maksudnya kenapa bisa di harga segituan ya, emang gara-gara yang jual 400.000 aja nggak ada pada di atas itu semua. Waktu itu pertama kali harganya lumayan, jadi ya otomatis belinya cuma satu doang. Cuma satu, nabung lah kalau nggak salah sekitar 3 bulanan kali ya. 3 bulan kemudian baru coba beli pasangannya kayak gitu. Jadi nggak langsung pasang, gara-gara waktu itu zaman SMP itu pertama kali. Jadi ya nabung dulu agak lama, terus minta uang juga lebih. Barulah bisa beli sepasang gitu. Sulit gitu buat dapetin Tuh, Proy. sepasang. Ayo ini kayaknya Unico Proy ke orang tuanya. Buat beli SG itu Proy sampai Unico. Bangsat kau. Tapi untuk sugar glider yang pertama diadopsi itu masih ada nggak sampai sekarang? Atau udah dijual nih? Sebenarnya itu tuh antara dilema ya waktu itu. Jadi kayak apa ya? Jadi waktu itu tuh SG-nya tuh dijual sebenarnya. Tapi alasan dijualnya tuh untuk beli sugar glider yang mosaik gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman yang udah biasa main SG dan mungkin di tahun-tahun dulu ya, di tahun 2015 kan harga mosaik tuh dulu masih di angka di atas 3 juta ya. 4 juta, 5 juta, 6 juta lah, mahal banget. Dan waktu itu di saat itu aku lagi nggak ada duit nih. Terus lagi nggak ada duit, Dikorbanin. terus ada yang jual mosaik di yang harganya tuh di atas 3 juta. Entah kenapa dia tuh jualnya tuh di bawah 1 juta gitu kan. Wah, walaupun misalkan dia tuh masuknya low mosaik ya, putihnya cuma dikit. Cuma kayak wow men gitu. Nah, waktu itu momennya jadi mikir ya. Saat kita berpikirnya purely cuman buat hobi, cinta SG, mungkin ya nggak akan dijual. Cuman waktu itu momennya aku mikir bahwa aku tuh suka SG, tapi aku juga pengen SG ini tuh memberikan timbal balik lah. Harus ngasilin. Ya, jadi kayak kita ngasih nih buat SG, tapi SG juga bisa ngasih buat kita. Aku mikirnya kayak gitu, dan di waktu itu aku pikir kayaknya lebih baik dijual aja deh ini SG pertama aku. Aku nggak sebegitu strict sama ini SG pertama aku akan keep selamanya. Aku nggak kayak gitu. Jadi kayak wah ini daripada momentumnya hilang, udah deh aku jual SG pertama itu, terus aku belilah ke SG mosaik itu, low mosaik lah bisa dibilang gitu. Itu SG pertama dan kondisinya galak luar biasa lah pokoknya. Jadi walaupun harganya juga lebih mahal, terus galak banget.
tapi ternyata worth it gitu. Itu tuh keputusan yang benar dan bagus gitu diambil. Tapi sih untuk saat ini Ayo pelihara berapa kandang atau berapa ekor nih di rumah? Dan kalau buat sekarang sendiri sih SG itu kurang lebih kalau di sini ada 8 ya. Tapi itu terdiri dari kandang perkawinan ini yang bisa dilihat yang cukup besar, sama ada kandang kecil. Itu biasanya dipakai buat SG yang lagi IP, yang lagi ngerawat Joy. Soalnya kalau di sini sendiri aku pakai sistemnya sih yang kalau dia udah IP aku pisahin ya. Gara-gara waktu zaman dulu tuh ada suatu tragedi ya. Jadi waktu aku satuin terus si betinanya IP, dia tuh malah di reject tapi gara-gara jantan di reject. Jadi kayak pengen dikawin lagi kayaknya. Sedih, jadi kan sedih kayak aduh anjir. Kayak sayang gitu kan ya, mati anaknya gitu udah nunggu lama-lama. Terus pas waktu dulu aku coba pisah, ternyata aman nih sampai gede. Makanya sampai detik ini aku masih tetap pakai sistem yang dipisah itu, walaupun banyak juga teman-teman breeder ada juga yang pakai sistem dipisah ya, ada yang disatuin terus. Itu terserah sih, balik lagi ke stylenya masing-masing dalam beternak sugar glider kayak gitu. Cuman Cia, yang ada sih enggak sih yang di rumah sugar glider yang menurut Ayo ini sangat-sangat kesayangan dan sangat berharga sih. Wah, kalau itu ada sih. Dan kalau kan tadi yang kayak aku udah jelasin ya, dulu tuh aku nggak berpikir bahwa ini kesayangan aku tidak akan ngobrol. Kalau sekarang malah kayak gitu. Sekarang malah kayak gitu. Jadi ada satu SG yang kayaknya ya bukan tentang harga, bukan tentang jenis ya, tapi memang gara-gara dia ini aku sempat pensiun waktu itu gara-gara mulai masuk kuliah, sempat berhenti, tapi sekarang comeback lagi buat nernakin, buat pelihara sugar glider. Dia SG pertama aku yang aku keep juga dari Joy sampai sekarang udah jadi indukan, namanya Zuko gitu ya guys ya. Ini si Zuko. Jadi aku coba ambil dulu ya. Ini salah satu maskot juga di sini yang paling legend lah bisa dibilang. Ini si Zuko ini Proy jadi yang sering diajak di konten nih Proy. Tuh dia paling sering, bentar ya. Zuko apa? Zuko on the fire? Zuko the fire. Eta Proy Zuko. Jancuk. Zuko the fire Proy. Goblok. Zuko. Bentar ya. Dia ini juga SG paling ya kesayangan lah dia mah. Nah ini dia Proy. Si Zuko the fire Proy. Yang sering banget muncul di kontennya Ayo. Nih guys. Ya kalau misalkan mau ngelihat, dia ini jenisnya Creamino ya guys. Dan sekarang tuh umurnya kurang lebih udah sekitar setahun 6 bulanan lah, aku lupa ya. Yang pasti 2 Februari 2020 dia OP-nya. Kalau dulu itu Proy, saya ngira di video, kalau sering nonton di video Ayo, kirain ini lipstick Proy, ternyata Creamino pas udah kesini Proy. Mungkin kan kalau di kamera ya nggak begitu jelas nih. Tuh matanya juga Proy, gak terlalu kelihatan ya, Proy. Tuh, ini dia salah satu SG kesayangan lah, karena dari kecil ya, dulu zaman dia cuma sendiri doang, sampai sekarang masih di keep. Walaupun dia suka gigit-gigit jayal gini ya guys ya, tapi tetap sih dia jadi kesayangan sih. Kayak nggak akan dijual dengan alasan apapun lah. Dia salah satu yang paling disayang lah. Kalau dari fisiknya juga sebenarnya bagus sih kalau menurut aku ya, soalnya badan dia agak-agak berisi gitu lah, nggak kurus gitu. Si Zuko the Fire ini, gitu guys. Jadi dulu itu Proy saya sangat bisa dibilang ngefans sih atau gimana sih, penonton setianya di channel YouTube Ayo gitu. Karena saya tuh kalau ada notif di atas langsung saya klik Proy. Tapi sekarang sih udah mulai agak enggak sih Proy. Jadi karena mungkin saya juga sibuk Proy bikin konten sama Proy. Jadi konten kreator juga. Jadi saya ini sangat suka gitu Proy ke videonya Ayo ini. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih ya untuk seputaran sugar glider, untuk penghasilan sendiri dari pelihara sugar glider ini paling berapa ya, paling besar sama paling pahitnya lah. Oke, mungkin ini salah satu stories ya, mungkin ini ya. Waktu itu tuh tadi melanjutkan yang mungkin di awal tadi aku sempat jelasin, aku sengaja tukar si mosaik itu dengan SG pertama yang aku punya, aku beli lagi. Waktu di tahun itu sih, tepatnya mungkin setahun setelah itu ya. Jadi kayak kita tuh melihara sugar glider dulu tuh setahun tuh kayak pelihara dari Joy ya, kita kayak sambil belajar ngerti kayak gimana sih sugar glider itu ya. Dan di tahun berikutnya aku kawinin lah gitu ya sama Classic Grey waktu itu. Classic Grey kan waktu di tahun itu tuh harga SG itu masih mahal ya, masih mahal ya, apalagi mosaik tuh masih di atas 2 jutaan semua ya rata-rata. Jadi waktu itu tuh kalau dihitung-hitung sih selama periodik waktu di saat itu ya, itu tuh setahun tuh bisa sampai di atas 20 juta
Tuh, Itu dari SG doang gitu, sambil sekolah gitu ya, anak SMP itu. masih Sampai kelas 3. masih bocil tuh Proy, ayo juga. Tapi sih untuk penghasilan itu lancar gak selama masa penjualan, atau ada nggak sih yang gak laku sampai di keep gitu? Nah, tapi alhamdulillahnya dari dulu banget nih sampai detik ini aku pelihara SG itu, alhamdulillah SG itu kayak misalkan jualin SG itu kalau menurut aku tuh kayak kita nyari jodoh gitu. Jadi SG itu nggak usah terlalu terburu-buru buat dijual. Bukan soal butuh uang atau apa ya? Bukan soal butuh, tapi bakal tetap menemuin kayak misalkan jual waktu masih Joy, aku jual harganya misalkan lebih rendah gitu ya, kok nggak ada yang mau jual gitu, aku keep sampai umur 2 bulanan, tiba-tiba ada yang mau beli jauh gitu di atas harga yang aku tawarin. Kayak SG itu pada endingnya bakal menemukan pembelinya gitu. Yang penting kita ngerawat dengan sepenuh hati aja, dan yang paling penting apa ya? Yang paling penting tuh kita nggak bisa full money oriented sih kalau menurut aku. Kalau misalkan kita money oriented, kalau menurut pandangan aku sendiri, boleh silahkan aja kalian mau niatnya nyari duit ke SG boleh. Tapi kita nggak bisa full kayak kita cuma sekedar dia kasih makan dia, kita cuma sekedar ngasih dia kandang, ngasih dia minum, nggak cukup gitu. Kita tetap harus memberikan minimal kasih sayang lah, tetap harus dikasih. Karena kalau SG cuman kita jadiin sebagai alat sih, aku mikirnya kalau yang cuman sebagai alat yang alat pencetak uang lah ibaratnya. Pencetak uang ya, kalau nggak umurnya nggak akan lama, bakal banyak trouble kayak reject lah, SG-nya kabur lah, terus juga SG-nya mati mendadak. Nah itu tuh kayak nyata gitu ya. Jadi saat kita tujuan pelihara SG itu cuman sekedar untuk uangnya doang, tanpa ada peran serta hati yang mencintainya, itu nggak akan bertahan lama. Sangat dalam ini Proy, kata-katanya Proy. Gitu guys ya. Tapi lupa ini, ada satu kali pertanyaan yang sangat mungkin ya sangat penasaran sih para penonton. Pertama kali bikin channel YouTube itu kapan, dan kenapa sih pengen bikin channel YouTube? Ada pikiran dari mana tuh? Oke, menarik sih ya. Waktu pertama kali bikin ya. Tapi kalau misalkan pertama kali fokus buat bikin konten itu gara-gara kan basicnya aku juga pecinta hewan ya. Dalam artian pecinta hewan secara general gitu, nggak cuma SG sebenarnya, kayak segala macam hewan lah dulu, kayak melihara gagak lah, melihara nuri lah, melihara bunglon juga dibeli, ada ya, segala macam dipelihara. Kayak emang basicnya cinta gitu ya ke hewan tuh, suka. Terus waktu pertama kali bikin itu gara-gara bener-bener nggak ada tujuan duit sih, lebih ke pengen punya aku sharing gitu. Jadi kayak aku tuh punya track record bahwa punya terakui gitu, emang ini tuh dia tuh emang pecinta hewan gitu. Aku pengen dikenal sebagai orang yang cinta terhadap ciptaan Tuhan yang lain gitu selain manusia gitu. Jadi kayak pengennya tuh aku punya memori sendiri lah. Jadi kayak ngeliat YouTube nih, dari dulu tuh emang aku tuh orang yang suka hewan gitu. Jadi kayak mengabadikan suatu momen sebenarnya ya untuk diri sendiri, dan apabila itu bermanfaat, orang lain bisa menikmati manfaatnya. Makanya kayak waktu awal-awal aku bikin konten tuh kayak tentang jenis-jenis hewan beserta harganya, kayak misalkan ada ikan cupang lah, ada kucing, ada anjing, ada sugar glider, ada kelinci, ada hamster, segala macem. Gara-gara waktu itu tuh lebih ke gara-gara keresahan hati sih, kayak banyak pedagang-pedagang nakal gitu ya, kayak misalkan yang di depan BIP gitu. Atau misalkan di tempat-tempat lain yang banyak teman-teman yang cinta terhadap hewan, yang pengen memiliki, tapi dia tuh jadi malah ditipu gitu, malah jadi dibodoh-bodohin buat disalahgunakan gitu. Oknum-oknum. Jadi kenapa bikin jenis-jenis hewan, biar orang teredukasi tahu hewannya apa, dan biar tahu juga harganya tuh berapa gitu. Jadi orang-orang tuh bisa dapat harga yang sepadan dengan apa yang ia dapatkan, kayak gitu sih awal mula bikin. Cuman emang lambat laun, semakin kesini mulai banyak bahas fokus di sugar glider, gara-gara memang aku merasanya lebih ke aku cinta semuanya hewan, tapi aku paling mengertinya sugar glider kayak gitu guys ya. Mungkin kalian juga cinta lihat cewek banyak yang cakep ya, tapi yang kalian cintai cuma satu gitu secara umum gitu. Mungkin sampai di sini dulu ya pertanyaan seputaran Ayo lah, kayak putaran pertanyaan ke pribadi atau ke channel YouTube juga ya, sama hewan peliharaan. Paling sih sampai di sini dulu ya Proy. Tapi ada pesan-pesan yang buat disampaikan nggak untuk
pecinta sugar, khususnya pecinta sugar glider atau pecinta hewan yang lainnya? Oke, pesan aku sih mungkin lebih spesifiknya buat teman-teman pecinta sugar glider. Jadi paling pesan aku tuh, aku sangat berharap dan ingin mewujudkan ekosistem para pecinta sugar glider yang baik untuk para pemula maupun untuk para senior. Jadi kita nggak ada yang merasa lebih hebat atau kita tetap melayani semua orang-orang yang baru datang di dunia sugar glider. Jadi ayolah kita sama-sama merangkul gitu ya. Jadi kita jangan membeda-bedakan, nggak usah bermusuh-musuhan. Udah kita temenan aja semuanya. Toh kalau misalkan semuanya kita damai, tentram, orang-orang di luar sana yang belum pelihara sugar glider tuh jadi tertarik gitu ya. Nah, gitu bro. Jadi ya kita saling bersatu aja untuk sama-sama memajukan sugar glider Indonesia seperti itu. Guys ya. Tapi kalau kan Ayo ini kan anak-anaknya itu suka pada dijual. Tapi kalau misalnya di antara teman-teman pengen adopsi sugar glider yang dijual Ayo, paling hubunginya kemana nih ya? Oh iya, bisa ya. Kalau misalkan mau beli sugar glider itu bisa ke Instagram @koloni_sugar_glider. Tapi di sana kalian nggak cuma bisa beli, kalian cuma mau nanya doang juga boleh banget. Nah, boleh banget nanya aja nggak apa-apa. Beli lebih bagus. Bang. Nah, jadi oh iya Proy, saya juga baru keinget Proy. Dulu itu sebelum saya bikin konten Proy, masih ya ibarat masih belajar tentang sugar glider. Dulu itu saya jahil Proy, nge-DM ke Ayo. Jadi nanyain seputar sugar glider. Dan sampai sekarang Proy, ya dibalas Proy, alhamdulillahnya Ayo gitu baik Proy. Jadi sampai saya punya channel YouTube, alhamdulillah juga Ayo juga masih ngebalas Proy DM-an saya sampai sekarang juga lah, sampai kenal lah Proy. Oke Proy, mungkin cukup sampai di sini dulu ya pertanyaan atau tanya-tanya seputaran sugar glider kepada Ayo. Oke, jangan lupa di liches, comment, and subrek videonya ya Proy, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Proy, biar nggak ketinggalan video terupdate dari saya Proy. Oh ya, dan jangan lupa juga subrek ya Proy. Subrek channel YouTube-nya Ayo, namanya itu Yo Art. Yo ARD ya. Cari aja ya Proy lah di YouTube, di search langsung ketemu ya Proy. Oke Proy, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Proy. Salam pecinta sugar glider dan salam crabbing. Oke.